touch the ground. Yeah, I'm flying. Yeah, I'm flying. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dini waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Ustadz Ahmad Rofi selaku dosen mata kuliah Retorika Dakwah 1, dan kepada teman-teman yang saya cintai. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sesuatu yang inspirasi banget dari seorang pengusaha muslim di Indonesia yang lagi fenomenal, yaitu Bang Dewa Eko Prayoga. Dia menyampaikan beberapa hal yang berjudul tentang pasif pahala saat corona. Oke, menarik banget ya untuk kita ulik. Ya, pada yang pertama adalah sebelumnya ya, apa sih pasif pahala itu? Maksudnya kenapa namanya pasif pahala? Pasif pahala itu jadi ibaratnya kita mengumpulkan sebanyak-banyaknya pahala, dan kita menyebarkan pahala itu kemana-mana gitu, seperti layaknya virus yang lagi viral ini. Jadi kita menyebarkan pahala layaknya virus yang cepat gitu penyebarannya sampai mancanegara bahkan. Dan ternyata kata viral itu sendiri berasal dari kata virus yang artinya menyebar. Wah, baru tahu saya. Oke, saya akan lanjut ke poin pertama aja. Poin pertama dalam pasif pahala kali ini adalah berbagi ilmu atau sedekah ilmu. Ya, berbagi ilmu atau sedekah ilmu itu adalah salah satu hal yang pasti banyak orang lakukan, tapi belum semua orang melakukannya, baru beberapa orang. Berbagi ilmu itu kayak mengajak kebaikan banyak orang, hingga orang lain tuh juga ingin rasanya berbagi kebaikan itu juga. Seperti pada ayat Al-Quran, waman ahsanu qawlan mimman da'alallahi wa ma'amilan salihan wa qala innani minal muslimin, surat Al-Fussilat ayat 33. Jadi tidak ada perkataan yang lebih baik selain mengajak kepada kebaikan, dimana sebagaimana seperti hadis Nabi juga, ketika anak ada meninggal tidak terputuslah 3 perkara, yaitu salah satunya ilmu yang bermanfaat. Artinya kita menyebarkan ilmu agama, ilmu hadis, Al-Quran yang terkait dengan ilmu agama, itu mungkin hanya bisa dilakukan sama orang-orang yang punya kompeten di bidang itu. Waduh, gimana dong dengan saya yang nggak punya kompeten di bidang ilmu agama? Kalian bisa lakukan atau tetap berbagi ilmu yang sesuai kompetensi kalian ataupun profesi kalian, ya misal ilmu psikologi, ilmu parenting, keibuan atau sebagainya. Nah, gimana kita harus menyampaikan ilmu agama itu? Kita menyampaikannya bisa di sosial media, kayak sekarang di Facebook, di Instagram, terus di YouTube gitu. Banyak hal yang bisa kita lakukan walaupun kita cuma di rumah aja gitu, kita tetap produktif gitu lah. Nah, kita gak usah perlu atau takut dicap soalin, sotoy, atau dicap sombong, karena daripada kita lebih baik ya kita dicap soalin daripada kita dicap so munafik. Ya, itu ya ilmu yang bermanfaat atau sedekah ilmu. Poin kedua itu berbagi informasi. Apa sih bedanya informasi sama ilmu? Tadi kan poin pertama berbagi ilmu atau sedekah ilmu. Nah, poin kedua ini juga selalu pentingnya, tapi bedanya adalah kalau ilmu itu kan kayak ada sumber yang atau sanad yang pasti gitu. Nah, tapi kalau informasi ini lebih ke hal baru yang baru kita tahu dan belum banyak orang yang tahu gitu loh. Kayak contohnya ya virus corona ini gitu ya. Banyak informasi yang bisa kita cari, yang kita gali dari hal-hal yang kecil aja, kayak misalkan tentang social distancing, kalau keluar rumah harus pakai masker contohnya, terus juga kalau misalkan kita cuci tangan harus yang benar seperti apa gitu.
banyak pokoknya informasi yang bisa kita gali lagi gitu, dan kita bisa kasih ke orang, kita share ke orang lain yang mungkin ya dia itu nggak tahu gitu, dan jadi tahu gitu karena kita sharing informasi. Bisa jadi orang yang nggak tahu ini juga jadi oh iya ya ini informasi yang bermanfaat, di share lagi ke orang lain, ke banyak orang ya. Insya Allah dengan informasi yang kita sampaikan juga orang lain itu ikut melakukannya gitu, dan kita tuh bakal kecipratan pahalanya. Seperti hadis Rasul yang mandala ala khairin falahu ajaran, barang siapa menunjukkan pada suatu kebaikan maka baginya pahala serupa seperti orang yang mengerjakannya. Oh, amazing banget ya teman-teman, kita cuma berbagi share informasi tapi orang lain melakukannya, kita juga bakal kecipratan pahalanya. Kebayang nggak sih gitu? Dan kita juga jadi dengan informasi yang kita sampaikan juga mereka jadi lebih sangat merasa kita bermanfaat banget sih gitu. Jadi kayak misalkan kita berbagi share tentang cara membuat hand sanitizer di rumah atau membuat disinfektan gitu. Kayak kan sekarang tuh kan orang kesana sini nyari disinfektan mahal gitu ya, harganya tinggi. Nah ternyata juga kayak kita cuma bikin dari Baiklin dicampur air dengan perbandingan 1:10 itu ya, udah jadi disinfektan. Itu menurut saya sangat membantu banget, apalagi buat orang-orang yang nggak mampu untuk beli desinfektan yang mahal-mahal seperti saat ini gitu. Mengajar kebaikan tidak harus melulu tentang misalkan tentang yang saat ini mungkin orang pusing ya, aduh bahasnya corona mulu, informasinya corona mulu. Nah bisa jadi sih ya hal-hal informasi negatif yang terlalu kita banyak share itu ya bakal jadi beban pikiran juga ya, beban psikis kita juga jadi makin terganggu. Nah makanya kita bisa berbagi informasi yang selain hal corona juga gitu. Banyak hal ya yang sesuai yang kita bisa aja, misalkan kita biasa bebenah rumah, tips pembenahan rumah yang mudah, ataupun tips membersihkan kulkas dan membuat awet sayuran gitu kan, itu juga hal-hal yang bisa kita share ke orang lain gitu. Nah kalau tidak ada informasi yang bisa kita punya, kita bisa ya udah share aja yang apa kita dapat dari teman kita gitu. Nah untuk poin ketiga itu adalah lebih ke action, aksi nyata gitu. Aksi nyata itu kan gak harus bergerak di lapangan, tapi aksi nyata ini bisa kalian lakukan dengan cara yaitu sedekah harta. Sedekah harta, jadi kalau kalian yang merasa oke, aku nggak bisa yang poin 1 sedekah ilmu, aku nggak bisa yang poin 2 berbagi informasi, tapi aku punya uang loh, kalian bisa lakukan itu. Kalian bisa gunakan uang kalian dengan sebaik mungkin, yaitu dengan mendonasikan untuk kebutuhan-kebutuhan yang kita ketahui ya pada saat ini di luar sana tuh banyak banget para pejuang medis maupun orang-orang yang kena dampak negatif dari virus corona ini yang sangat membutuhkan gitu. Mungkin bagi kita nominal yang kita miliki tuh ya itu mah gak seberapa, tapi bagi mereka itu sangatlah berarti gitu loh. Tentu yang namanya sedekah itu hakikatnya tuh kepada kita lagi gitu. Jadi intinya dalam kondisi kita menolong itu sejatinya kita bukan menolong orang lain, tapi kita sebenarnya lagi menolong diri kita sendiri. Entah itu kita nolong buat kemudian hari, atau kita nolong untuk masa depan kita, ataupun kita nolong buat masa depan yang jauh di sana yaitu akhirat gitu. Jadi kalian berharaplah dengan kalian menolong dan membantu orang banyak ini bisa jadi ladang pahala kalian, jadi sumber amal jariah kalian untuk di akhirat nantinya ya. Bagaimana juga dalam surat Ar-Rahman, tidak ada kebaikan kecuali dibalas dengan kebaikan. Jadi percaya aja gitu bahwa sebenarnya sejatinya yang kita infakkan, yang kita sedekahkan itu bukan buat mereka, tapi berbalik buat kita sendiri gitu. Terus jadi kita lakukan sebanyak mungkin kebaikan yang masif lagi gitu. Jadi selagi kita dikasih umur sama Allah ya, kita pergunakan dengan baik gitu, karena kita nggak pernah tahu ya umur kita
kapan habisnya gitu. Ketika Allah bilang kamu stop, oke, kita akan di stop gitu, tapi kita belum melakukan kebaikan, itu hal yang paling menyedihkan. Dan pastinya juga kebaikan ini juga insya Allah tidak akan terputus. Bisa jadi kalian itu jadi inspirasi buat orang lain untuk melakukan kebaikan lagi, walaupun mungkin hal yang kita lakukan itu sebenarnya kecil gitu, nggak terlalu besar gitu, tapi ini bisa jadi inspirasi dan mengubah orang lain untuk juga melakukan hal yang sama. Ya, tadi 3 poin sudah saya sampaikan. Yang pertama adalah tentang sedekah ilmu, terus yang kedua berbagi informasi, yang ketiga adalah sedekah harta. Ya, semoga insya Allah kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu Allah limpahkan rezekinya, selalu Allah jaga keluarganya dari mara bahaya ataupun sakit yang sekarang. Stay at home, work from home, tetap di rumah, jangan pergi kemana-mana jika kecuali urgent. Yang bekerja harian, kita bisa cari channel buat jualan atau jadi reseller, tapi untuk kalian yang bekerja tetap jaga kesehatan. Semoga Allah melindungi kita semua. Ya, begitu yang bisa saya sampaikan. Semoga kurang lebihnya mohon maaf, semoga bisa jadi hal yang bermanfaat dan inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.